Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis turun pelan membasahi jalanan kota kecil yang mulai sepi menjelang malam. Lampu-lampu toko memantulkan cahaya kekuningan di genangan air, sementara angin dingin menusuk sampai ke tulang. Di antara deretan ruko yang mulai tutup, seorang pria berjalan pelan dengan langkah gontai sambil memeluk perutnya yang kosong sejak pagi. Namanya Rahmat, usia 45 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya mulai dipenuhi uban, dan jaket lusuh yang dipakainya sudah tidak mampu lagi menahan dingin. Sepatunya bahkan sudah berbeda sebelah. Yang kiri masih memiliki sol tipis, sementara yang kanan nyaris terbuka di bagian depan. Namun Rahmat tetap berjalan tanpa tujuan pasti, seperti orang yang hanya mengikuti kemana kaki membawanya pergi. Ya Allah, kuatkan lagi hari ini, gumamnya lirih sambil menunduk. Sudah hampir 2 tahun hidup Rahmat berubah menjadi seperti itu. Dulu ia bukan gelandangan. Dulu ia punya pekerjaan tetap sebagai sopir ekspedisi antar kota. Ia juga punya rumah kecil sederhana di pinggir kota, dan seorang istri bernama Lina, serta anak perempuan yang sangat ia sayangi bernama Siska. Hidup mereka memang tidak mewah, tetapi cukup bahagia. Sampai kecelakaan itu datang menghancurkan semuanya. Rahmat masih mengingat malam ketika truk besar menghantam mobil yang ditumpangi istri dan anaknya saat pulang dari rumah saudara. Sejak malam itu hidupnya runtuh perlahan. Rahmat kehilangan keluarganya sekaligus kehilangan semangat hidup. Ia mulai jarang bekerja, sering melamun, dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak lagi fokus. Tabungannya habis sedikit demi sedikit. Rumahnya dijual untuk membayar utang dan biaya pengobatan karena Rahmat sempat jatuh sakit. Setelah itu tidak ada lagi yang tersisa. Teman-teman menjauh, saudara hanya membantu sebentar lalu menghilang satu persatu. Sampai akhirnya, Rahmat benar-benar hidup sendirian di jalanan. Ia tidur berpindah-pindah, kadang di emperan toko, kadang di bangku terminal, kadang di dekat pasar kalau malam terlalu dingin. Beberapa kali ia mencoba melamar pekerjaan serabutan, tetapi wajah kusut dan tubuh lemahnya membuat orang ragu menerimanya. "Maaf Pak, kami cari yang lebih mudah, atau yang lebih sehat. Kami takut Bapak sakit di tempat kerja." Kalimat itu terlalu sering ia dengar sampai akhirnya Rahmat berhenti berharap. Malam itu langkah Rahmat terhenti di depan sebuah warteg sederhana yang masih buka. Warteg kecil itu berdiri di sudut jalan dengan papan kayu bertuliskan Warteg Buningsih. Lampunya terang sederhana, tetapi aroma masakannya menyebar sampai ke jalan. Bau nasi hangat, ayam goreng, tumis kangkung dan sambal membuat perut Rahmat langsung melilit. Ia menelan ludah perlahan. Sudah 3 hari Rahmat tidak makan layak. Kemarin ia hanya mendapat roti sisa pemberian tukang parkir. Hari ini bahkan sejak pagi tidak ada apapun masuk ke perutnya selain air keran masjid. Rahmat berdiri di bawah gerimis sambil menatap pelanggan yang sedang makan di dalam warteg. Ada pegawai toko, sopir angkot, dan beberapa anak muda yang tertawa sambil menikmati makanan hangat. Perut Rahmat berbunyi pelan. Ia memegang perutnya sambil memalingkan wajah karena malu. "Jangan lihat lama-lama, nanti tambah sakit," bisiknya pada diri sendiri. Namun aroma makanan itu terlalu kuat. Kakinya seperti tertahan untuk pergi. Rahmat berdiri di depan warteg sambil sesekali mengusap air hujan dari wajahnya. Seorang pelanggan melirik sinis. "Itu orang dari tadi berdiri di situ terus." "Iya, paling nanti minta-minta." Rahmat mendengar ucapan itu. Dadanya terasa sesak, tetapi ia memilih diam. Ia sudah terlalu sering dipandang seperti sampah jalanan. Di dalam warteg, seorang pegawai laki-laki bernama Dedi ikut memperhatikan Rahmat. "Bu, itu ada gelandangan dari tadi lihat-lihat warung," katanya pelan pada pemilik warteg. Buningsih yang sedang menyendok nasi langsung menoleh ke arah luar. Rahmat buru-buru menunduk dan berpura-pura hendak pergi. Namun langkahnya goyah. Tubuhnya terlalu lemas. Tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Rahmat berpegangan pada tiang depan warteg agar tidak jatuh.
Beberapa pelanggan malah menjauh. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Bau banget itu orang. Rahmat menggigit bibirnya kuat-kuat. Harga dirinya terasa diinjak, tetapi rasa lapar jauh lebih menyakitkan. Ia akhirnya memberanikan diri mendekat sedikit ke depan warteg. Maaf? Suaranya serak hampir tak terdengar. Dedi langsung berdiri waspada. Mau apa, Pak? Rahmat menunduk dalam. Kalau ada sisa nasi, saya minta sedikit saja. Suasana warteg mendadak hening beberapa detik. Seorang pelanggan tertawa kecil. Tuh kan bener. Rahmat merasa pipinya panas menahan malu. Tangannya gemetar karena sebenarnya ia sangat tidak ingin mengemis. Namun malam itu tubuhnya benar-benar tidak kuat lagi. Kalau tidak ada tidak apa-apa, katanya cepat sambil mundur perlahan. Saat itulah Bu Ningsih keluar dari balik etalase makanan. Perempuan paruh baya itu memandang Rahmat beberapa saat. Ia melihat mata cekung lelaki itu, pakaian basah karena hujan, dan tubuh kurus yang tampak gemetar menahan dingin. Bapak sudah makan hari ini? Tanyanya lembut. Rahmat menggeleng pelan. Belum, Bu. Dari pagi? Rahmat tersenyum kecil pahit. Sudah biasa. Entah kenapa jawaban sederhana itu membuat hati Bu Ningsih terasa nyeri. Ia pernah hidup susah bertahun-tahun lalu. Ia tahu seperti apa rasanya menahan lapar dan dipandang rendah orang lain. Pak, duduk saja di sana, katanya sambil menunjuk kursi kosong di pojok warteg. Rahmat langsung panik. Tidak usah, Bu, saya tidak punya uang. Sudah duduk saja. Tapi, Bu, saya bilang duduk. Rahmat terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan langkah ragu, ia duduk di kursi paling pojok, sambil menundukkan kepala karena malu diperhatikan pelanggan lain. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Dikasih makan gratis lagi. Nanti ketagihan datang terus. Orang kayak gitu jangan dibiasain. Bu Ningsih mendengar semua itu, tetapi ia tidak peduli. Ia mengambil sepiring nasi hangat, sayur, telur balado dan segelas teh panas lalu membawanya sendiri ke meja Rahmat. Nih Pak, dimakan dulu. Rahmat memandangi makanan itu cukup lama seolah tidak percaya. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Bu, saya benar-benar tidak punya uang. Bu Ningsih tersenyum tipis. Anggap saja rezeki malam ini. Kalimat itu membuat Rahmat menahan nafas. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara lembut kepadanya. Perlahan air mata jatuh dari matanya. Ia buru-buru mengusapnya malu. Kenapa malah nangis, Pak? Tanya Bu Ningsih pelan. Rahmat tertawa kecil, meski suaranya bergetar. Saya lupa terakhir kali ada yang peduli sama saya itu kapan. Bu Ningsih terdiam. Rahmat lalu mulai makan dengan pelan, tetapi beberapa detik kemudian kecepatannya berubah. Ia menyendok nasi dengan lahap seperti orang yang benar-benar sudah terlalu lama kelaparan. Namun di sela-sela makan ia tetap berusaha sopan. Maaf Pak, saya makan cepat. Tidak apa-apa Pak, pelan-pelan saja. Teh hangat itu membuat tubuh Rahmat terasa sedikit hidup kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, perutnya terisi makanan hangat. Dan anehnya, bersama makanan sederhana itu, muncul sesuatu yang hampir hilang dari hidupnya. Harapan. Rahmat memandang Bu Ningsih yang kembali melayani pelanggan lain dengan sederhana tanpa banyak bicara. Lalu dalam hati ia berbisik lirih. Masih ada orang baik ternyata. Hujan di luar warteg semakin deras. Air menetes dari ujung terpal biru yang dipasang seadanya di depan warung kecil milik Bu Ningsih. Jalanan mulai dipenuhi pantulan lampu kendaraan, sementara angin malam membawa udara dingin yang membuat orang-orang memilih cepat pulang setelah makan. Namun, di sudut depan warteg itu, Rahmat masih berdiri dengan tubuh basah kuyup sambil menahan lapar yang terasa menusuk sampai ke dada. Matanya terus menatap etalase makanan sederhana di depan warteg. Ada ayam goreng yang tinggal beberapa potong, tumis kacang panjang, telur balado, dan sop hangat yang masih mengepul tipis. Bagi pelanggan lain mungkin itu makanan biasa, tetapi bagi Rahmat, malam itu makanan tersebut seperti kemewahan yang sulit disentuh. Perutnya kembali berbunyi. Rahmat menunduk malu sambil memegang perutnya pelan. Ia sebenarnya ingin pergi saja sebelum dipermalukan lebih jauh, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan jauh dalam keadaan lapar dan kehujanan. Kakinya terasa berat seperti tidak memiliki tenaga lagi. Di dalam warteg, beberapa pelanggan mulai merasa terganggu melihat Rahmat berdiri terlalu lama di depan warung. Dari tadi lihat-lihat terus, gumam seorang pria sambil makan. Mungkin mau nyolong nanti, sahut yang lain pelan. Rahmat mendengar semuanya dengan jelas. Ia hanya diam sambil menggigit bibir bawahnya. Harga dirinya terasa semakin jatuh setiap kali mendengar ucapan seperti itu. Namun ia tidak punya tenaga untuk marah, bahkan untuk membela diri pun rasanya percuma. Pegawai warteg bernama Dedi akhirnya melangkah mendekati pintu depan. Wajahnya terlihat kesal karena khawatir pelanggan merasa tidak nyaman. Pak, jangan berdiri di sini terus, katanya tegas. Rahmat langsung menunduk dalam. Iya,
Maaf, kalau tidak beli makanan, ya jangan bikin pelanggan takut. Rahmat buru-buru mundur selangkah. Saya cuma numpang berteduh sebentar. Dedi menghela napas kasar. Sudah, sana cari tempat lain. Kalimat itu membuat dada Rahmat terasa sesak. Ia tahu dirinya memang tidak pantas berada di sana. Penampilannya lusuh, bajunya bau hujan bercampur debu jalanan, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya terlihat seperti orang sakit. Rahmat perlahan membalikkan badan hendak pergi. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya goyah. Pandangan matanya berkunang-kunang karena lapar. Ia hampir jatuh kalau tidak cepat memegang tiang kayu di depan warteg. Bu Ningsih yang sejak tadi memperhatikan langsung keluar dari balik meja makanan. "Dad, tunggu dulu," ucapnya. Dedi menoleh. "Kenapa, Bu?" Bu Ningsih memandang Rahmat cukup lama. Entah kenapa ada sesuatu di mata lelaki itu yang membuat hatinya tersentuh. Mata itu bukan mata pencuri atau penipu. Mata itu penuh kelelahan, kesedihan, dan rasa lapar yang nyata. "Bapak sudah makan?" tanya Bu Ningsih lembut. Rahmat terlihat gugup. "Belum, Bu." "Dari kapan?" Rahmat tersenyum kecil pahit. "Mungkin 2 hari cuma minum air sama makan roti sisa." Beberapa pelanggan mulai saling pandang. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap Rahmat hanya sedang mencari belas kasihan. Dedi mendekat pelan pada Bu Ningsih. "Bu, jangan gampang percaya. Orang kayak gini biasanya nanti datang terus." Namun Bu Ningsih tetap memandang Rahmat tanpa menghiraukan ucapan pegawainya. Ia melihat tangan Rahmat gemetar menahan dingin. Wajah lelaki itu pucat sekali. Bu Ningsih akhirnya berkata pelan, "Bapak, masuk saja." Rahmat langsung terkejut. "Hah? Masuk, duduk di dalam." Rahmat panik dan cepat menggeleng. "Tidak usah, Bu, saya tidak punya uang." "Tidak apa-apa. Saya cuma mau numpang berteduh sebentar." "Kamu lapar kan?" Pertanyaan itu membuat Rahmat terdiam. Sudah lama sekali tidak ada orang yang bertanya tentang keadaannya dengan nada peduli. Perlahan Rahmat mengangguk kecil. Bu Ningsih lalu menarik kursi kosong di sudut warteg. "Duduk di sini." Rahmat berjalan pelan dengan langkah ragu. Ia bisa merasakan tatapan pelanggan lain mengikuti tubuh lusuhnya. Beberapa orang bahkan menutup hidung diam-diam saat ia lewat. Rahmat menunduk makin dalam. Ia ingin menghilang rasanya. Setelah duduk, Rahmat hanya menatap meja kosong sambil meremas ujung jaketnya yang basah. Sementara itu Bu Ningsih mulai mengambil sepiring nasi hangat. Ia menambahkan sayur sop, tumis kangkung, telur balado, lalu menuangkan teh panas ke gelas besar. Asap makanan itu mengepul hangat memenuhi udara. Rahmat menatap semua itu dengan mata berkaca-kaca. Bu Ningsih lalu berdiri panik. "Bu, jangan, saya benar-benar tidak bisa bayar." Bu Ningsih tersenyum tipis. "Siapa bilang harus bayar?" Rahmat membeku. Air matanya hampir jatuh saat itu juga. "Gratis," suaranya lirih hampir tak terdengar. "Iya, makan saja dulu." Rahmat tidak langsung menyentuh makanan itu. Ia hanya menatap nasi hangat di depannya seperti seseorang yang baru melihat harapan setelah lama tenggelam dalam gelap. Tangannya mulai gemetar saat memegang sendok. "Kenapa tangan Bapak dingin sekali?" tanya Bu Ningsih. Rahmat tertawa kecil pahit. "Mungkin tubuh saya lupa rasanya kenyang." Ucapan itu membuat Bu Ningsih ikut menahan haru. Rahmat akhirnya mulai makan perlahan. Suapan pertama langsung membuat matanya memerah. Makanan sederhana itu terasa sangat nikmat bagi perut kosong yang sudah terlalu lama menahan lapar. Ia mencoba makan pelan agar terlihat sopan, tetapi rasa lapar membuatnya sulit mengontrol diri. Sendok demi sendok masuk cepat ke mulutnya. Sesekali Rahmat berhenti hanya untuk menarik napas dan menahan air mata. Teh hangat di depannya membuat tubuhnya perlahan terasa hidup kembali. Seorang pelanggan pria memandang sinis dari meja sebelah. "Enak ya hidup begitu, tinggal minta dikasih makan." Temannya tertawa kecil. "Iya, besok-besok saya pura-pura miskin aja." Rahmat mendengar ucapan itu jelas sekali. Tangannya berhenti bergerak beberapa detik. Namun Bu Ningsih langsung menoleh tajam ke arah pelanggan tersebut. Kalau tidak suka, tidak usah dihina orang lapar. Suasana mendadak hening. Pelanggan itu langsung salah tingkah lalu kembali makan tanpa bicara. Rahmat menunduk makin dalam. "Maaf Bu, gara-gara saya jadi tidak enak." Bu Ningsih menggeleng. "Tidak usah dipikirkan. Yang penting Babak makan dulu." Rahmat menghabiskan nasi itu sampai putih terahya. Bahkan kuah sop pun tidak tersisa. Setelah selesai, ia duduk diam cukup lama sambil memegang gelas teh hangat dengan kedua tangannya. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding saat pertama datang. "Sudah kenyang?" tanya Bu Ningsih. Rahmat mengangguk pelan. "Terima kasih Bu, saya sudah lama tidak makan seenak ini." "Biasa saja itu Pak."
Rahmat menggeleng cepat. Bagi ibu mungkin biasa. Tapi buat saya, ini seperti menyelamatkan hidup. Kalimat itu membuat Bu Ningsih terdiam beberapa saat. Rahmat perlahan berdiri. Ia mengambil jaket lusuhnya lalu mencoba merapikan rambut acak-acakan dengan tangan. Hujannya masih deras, Pak, kata Bu Ningsih. Saya tidak enak terlalu lama di sini. Sebelum pergi, Rahmat mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Sebuah uang receh dan satu lembar lusuh 2.000 rupiah. Ini saja yang saya punya, Bu. Bu Ningsih langsung menolak. Sudah saya bilang gratis. Tapi saya malu kalau tidak bayar. Tidak usah. Rahmat memandang uang di tangannya lama sekali sebelum akhirnya memasukkannya kembali perlahan. Matanya kembali berkaca-kaca. Ia menatap Bu Ningsih dengan penuh rasa haru. Saya tidak tahu bagaimana balas kebaikan ibu malam ini. Bu Ningsih tersenyum tipis. Tidak perlu dibalas. Namun Rahmat menggeleng pelan. Suatu hari nanti, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup, saya akan balas kebaikan ibu. Ucapan itu terdengar tulus, tetapi beberapa pelanggan langsung tertawa kecil mendengarnya. Balas pakai apa? Celetuk seseorang sambil menyeringai. Iya, uang buat makan aja minta gratis. Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa meja. Rahmat langsung menunduk malu. Wajahnya memerah menahan perasaan campur aduk antara sedih dan hina. Namun ia tidak membalas satu kata pun. Ia hanya menatap Bu Ningsih lalu berkata pelan. Terima kasih banyak, Bu. Setelah itu Rahmat melangkah keluar dari warteg menuju hujan malam yang masih turun deras. Tubuhnya kembali basah diterpa gerimis, tetapi langkahnya kali ini terasa sedikit lebih kuat. Di balik tubuh lusuh itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh lagi di dalam dirinya. Harapan yang selama ini nyaris mati. Pagi hari di kota kecil itu dimulai dengan langit mendung dan udara dingin sisa hujan semalam. Jalanan depan warteg Bu Ningsih mulai ramai oleh motor pekerja, sopir angkot, dan pegawai toko yang singgah untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Asap dari masakan hangat mengepul keluar dari dapur kecil di belakang warteg, bercampur aroma bawang goreng dan nasi baru matang yang memenuhi udara pagi. Seperti biasa, Bu Ningsih sudah sibuk sejak subuh. Tangannya bergerak cepat menata lauk di etalase kaca. Ada orek tempe, ayam goreng, sayur lodeh, telur balado, dan sambal merah kesukaan pelanggan tetapnya. Namun pagi itu suasana warteg terasa sedikit berbeda. Beberapa pelanggan masih membicarakan kejadian semalam tentang gelandangan lusuh bernama Rahmat yang diberi makan gratis oleh Bu Ningsih. Orang sekarang pintar cari belas kasihan, ujar seorang pelanggan sambil menuang teh hangat ke gelasnya. Betul, awalnya lapar, nanti lama-lama bawa teman. Yang lain ikut menyahut sambil tertawa kecil. Saya pernah lihat begitu, dikasih sekali, besok datang lagi. Dedi yang sedang mengangkat piring kotor ikut mengangguk pelan. Iya, Bu, saya juga takut nanti warteg jadi tempat nongkrong gelandangan. Bu Ningsih tidak langsung menjawab. Ia tetap sibuk menyusun gorengan sambil sesekali melayani pembeli yang datang. Namun obrolan itu terus berlanjut. Lagi pula mana mungkin orang seperti itu bisa balas kebaikan, kata pelanggan lain. Kemarin ngomongnya seperti orang penting saja. Tapi mukanya kasihan juga sih, sahut seorang ibu pelan. Kasihan boleh, tapi jangan gampang percaya. Bu Ningsih akhirnya menarik napas pelan lalu menoleh ke arah mereka. Kalau memang dia bohong, itu urusan dia sama Tuhan, katanya tenang. Pelanggan di meja depan terdiam beberapa detik. Tapi Bu, Dedi mencoba bicara. Kalau semua orang datang minta gratis bagaimana? Bu Ningsih tersenyum tipis. Ded, orang yang benar-benar lapar itu tidak banyak bicara. Dedi terdiam. Bu Ningsih melanjutkan sambil menyendok nasi ke piring pelanggan. Kemarin saya lihat matanya. Itu bukan mata orang malas cari kerja. Itu mata orang yang sudah terlalu capek hidup. Suasana warteg perlahan hening. Beberapa pelanggan mulai kembali makan tanpa banyak komentar. Namun ada juga yang masih terlihat tidak setuju. Seorang pria berkemeja coklat bersandar di kursinya sambil berkata, "Zaman sekarang susah bedain mana orang susah beneran sama yang pura-pura." Bu Ningsih mengangguk kecil. Memang susah, tapi saya lebih takut menolak orang lapar yang benar-benar butuh daripada tertipu satu orang. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung diam. Dedi yang sejak tadi berdiri di dekat etalase akhirnya duduk sebentar sambil menghela napas. Bu, sebenarnya saya cuma takut ibu dimanfaatkan. Bu Ningsih menoleh lembut. Kamu tahu, waktu saya mulai buka warteg ini. Dedi menggeleng. Dulu saya pernah tidak punya uang sama sekali. Pernah makan cuma nasi sama garam berhari-hari. Waktu itu ada pemilik warung yang kasih saya makan gratis. Dedi memperhatikan wajah Bu Ningsih yang mulai terlihat sendu. Kalau dulu orang itu tidak nolong saya, mungkin saya juga sudah jadi pengemis di jalan. Suasana mendadak terasa lebih tenang.
Pelanggan yang tadi banyak bicara mulai saling pandang diam-diam. Bu Ningsih melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun dalam hati kecilnya, ia masih memikirkan Rahmat. Entah kenapa wajah lelaki itu terus terbayang. Tatapan kosongnya, tubuhnya yang gemetar, dan caranya menahan malu saat meminta nasi sisa. Bu Ningsih sudah puluhan tahun berjualan makanan. Ia terbiasa melihat banyak orang datang dan pergi. Namun ada sesuatu dari Rahmat yang berbeda. Lelaki itu tidak terlihat seperti peminta-minta biasa. Ada kesedihan dalam matanya yang sulit dijelaskan. Siang hari warteg semakin ramai. Bunyi piring beradu dan suara pelanggan bercampur dengan suara kipas angin tua di sudut ruangan. Namun di sela kesibukan itu, Bu Ningsih beberapa kali tanpa sadar melirik ke arah depan warteg, seolah menunggu seseorang muncul. Namun Rahmat tidak kelihat. Biasanya gelandangan atau pengemis yang pernah diberi makan akan datang lagi ke tempat yang sama. Setidaknya itu yang sering orang pikirkan. Tetapi Rahmat benar-benar menghilang. Sampai sore tidak ada tanda-tanda dirinya muncul di sekitar warteg. Dedi yang sedang menyapu depan warung ikut memperhatikan jalan. Itu orang tidak datang lagi ya, Bu? Bu Ningsih hanya mengangguk kecil. Mungkin malu. Atau mungkin cari tempat lain. Bu Ningsih tidak menjawab. Dalam hati kecilnya, ia justru merasa khawatir. Bagaimana kalau lelaki itu sakit di pinggir jalan? Bagaimana kalau semalam ia tidur kehujanan lagi? Atau mungkin tubuh lemahnya tidak kuat bertahan? Pikiran-pikiran itu mulai mengganggu perasaannya. Menjelang maghrib, hujan turun lagi lebih deras dibanding malam sebelumnya. Jalanan mulai sepi dan udara terasa semakin dingin. Bu Ningsih berdiri di depan warteg sambil melihat tetesan air hujan jatuh ke aspal. Tiba-tiba seorang tukang ojek yang sering mangkal dekat pasar datang untuk makan. Bu, nasi satu. Iya, Pak. Saat Bu Ningsih mengambil lauk, tukang ojek itu berkata pelan. Kemarin saya lihat orang yang ibu kasih makan. Bu Ningsih langsung menoleh. Di mana? Dekat masjid tua belakang terminal. Dia baik-baik saja? Tukang ojek itu mengangkat bahu. Kelihatannya sakit, duduk sendirian dari pagi. Hati Bu Ningsih langsung terasa tidak enak. Sakit? Iya, wajahnya pucat sekali. Setelah tukang ojek itu selesai makan dan pergi, Bu Ningsih jadi lebih banyak diam. Tangannya tetap bekerja melayani pembeli, tetapi pikirannya melayang kemana-mana. Malam semakin larut. Warteg mulai sepi. Dedi sedang membereskan meja saat melihat Bu Ningsih membungkus nasi dan lauk ke dalam plastik. Mau dibawa pulang, Bu? Bu Ningsih menggeleng. Saya mau titip ke Pak Ujang tukang ojek. Buat siapa? Buat Rahmat. Dedi terlihat heran. Ibu masih kepikiran orang itu? Bu Ningsih tersenyum tipis. Kalau lihat orang lapar, hati saya tidak bisa tenang. Dedi terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Tapi ibu bahkan tidak kenal dia. Bu Ningsih berhenti membungkus nasi sejenak. Kadang kita tidak perlu kenal lama untuk tahu seseorang sedang hancur. Kalimat itu membuat Dedi tidak bisa membalas apa-apa. Tak lama kemudian Pak Ujang datang lagi mengambil pesanan nasi bungkus tersebut. Tolong kalau ketemu Rahmat kasih ini ya, Pak. Pak Ujang menerima bungkusan itu sambil mengangguk. Nanti saya coba cari. Bilang saja dari Bu Ningsih. Iya, Bu. Setelah tukang ojek itu pergi, warteg kembali sunyi. Hanya suara hujan dan kipas angin tua yang terdengar pelan. Bu Ningsih duduk sebentar di kursi kasir sambil menatap jalanan gelap di luar. Dalam hidupnya, ia percaya satu hal sederhana. Orang yang kenyang sering mudah menghakimi orang lapar. Karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya tidur dengan perut kosong, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, lalu dipandang hina setiap hari. Bu Ningsih menghela napas panjang. Entah kenapa ia merasa kisah Rahmat belum selesai. Dan tanpa disadari, malam itu seseorang memang sedang berjalan perlahan di bawah hujan sambil memegang erat nasi bungkus pemberian Bu Ningsih dengan mata berkaca-kaca. Rahmat belum pergi jauh dari kehidupan mereka. Pagi itu, warteg Bu Ningsih jauh lebih ramai dari biasanya. Hari masih belum terlalu siang, tetapi hampir semua meja sudah terisi pelanggan. Suara sendok beradu dengan piring, bercampur obrolan para pekerja yang sedang sarapan sebelum berangkat kerja. Aroma nasi hangat dan ayam goreng memenuhi ruangan kecil yang mulai terasa panas oleh uap masakan. Bu Ningsih berdiri di belakang etalase sambil melayani pesanan dengan wajah sedikit lelah. Semalaman ia sulit tidur karena terus memikirkan Rahmat. Setelah mendengar kabar dari tukang ojek bahwa lelaki itu terlihat sakit di dekat masjid tua, hatinya terasa tidak tenang. "Bu, sambelnya tambah ya," kata seorang pelanggan. "Iya, sebentar." Tangannya tetap sibuk melayani, tetapi pikirannya masih melayang. Ia bahkan beberapa kali melirik ke arah jalan depan warteg tanpa sadar. Rahmat tetap tidak terlihat. Dedi yang sedang menuang teh panas ikut memperhatikan Bu Ningsih. "Ibu kepikiran terus sama orang itu ya?" Bu Ningsih tersenyum kecil. "Entahlah, saya cuma kasihan. Mungkin dia sudah pergi dari kota ini." Bisa jadi. Namun entah kenapa hati Bu Ningsih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Di tengah keramaian pagi itu, tiba-tiba suara mesin mobil terdengar pelan dari depan warteg. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan.
Jalan depan warteg memang sering dilewati kendaraan. Tetapi beberapa detik kemudian suasana berubah. Dua mobil hitam mewah berhenti tepat di depan warteg sederhana itu. Kilap bodinya langsung menarik perhatian semua orang. Mobil itu terlihat sangat mencolok di antara deretan motor tua dan angkot yang biasa parkir di sekitar sana. Seorang pelanggan sampai menghentikan suapannya. Wih, mobil siapa itu? Yang lain ikut menoleh keluar. Pejabat kali? Atau orang bank? Dedi mendekati pintu depan sambil mengernyit bingung. Tumben ada mobil beginian ke sini. Pintu mobil pertama terbuka perlahan. Dua pria bertubuh tegap turun lebih dulu. Mereka memakai kemeja rapi dan sepatu hitam mengilap. Salah satu dari mereka memandang sekitar warteg seperti memastikan sesuatu. Pelanggan mulai saling berbisik. Ada apa ini? Jangan-jangan razia? Atau wartegnya bermasalah? Suasana mendadak menjadi tegang. Bu Ningsih sendiri terlihat bingung. Ia sampai berhenti menyendok nasi karena heran melihat tamu pagi itu. Kemudian pintu mobil paling depan terbuka lagi. Seseorang keluar perlahan dari dalam mobil. Awalnya orang-orang hanya melihat sepatu kulit mahal yang menginjak jalanan basah sisa hujan semalam. Lalu muncul celana hitam rapi dan kemeja bersih berwarna abu muda. Pria itu berdiri tegak sambil menatap warteg kecil di depannya. Beberapa pelanggan langsung membeku. Dedi sampai mengucap matanya tidak percaya. Suasana mendadak hening. Orang itu adalah Rahmat. Namun bukan Rahmat yang 2 malam lalu berdiri kelaparan dengan tubuh basah dan pakaian lusuh. Kini rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih. Tubuhnya terlihat segar, meski masih menyimpan garis-garis kesedihan. Jam tangan mahal melingkar di tangannya, dan sepatu kulit hitamnya terlihat mengilap. Rahmat melangkah perlahan menuju warteg. Semua mata mengikuti langkahnya. Seorang pelanggan sampai berbisik pelan. Itu gelandangan kemarin. Tidak mungkin, tapi mukanya sama. Bu Ningsih berdiri terpaku di belakang etalase. Tangannya masih memegang centong nasi, tetapi tubuhnya seperti membeku karena terkejut. Rahmat berhenti tepat di depan warteg lalu tersenyum kecil. "Selamat pagi, Bu." Suara itu langsung memastikan semuanya. Itu benar-benar Rahmat. Dedi melongo sambil menatap dari atas sampai bawah. "Pak, ini benar Bapak?" Rahmat tertawa kecil. "Masih ingat saya ternyata." Beberapa pelanggan mulai berdiri dari kursinya karena penasaran. Orang-orang yang kemarin memandang Rahmat dengan hina kini justru menatapnya penuh kebingungan. Bu Ningsih akhirnya berhasil bicara, meski suaranya masih pelan. "Pak Rahmat?" Rahmat mengangguk hormat. "Iya, Bu." Bu Ningsih terlihat benar-benar tidak menyangka. "Bapak?" Rahmat tersenyum tipis. "Boleh saya masuk?" Iya, silahkan." Rahmat masuk ke dalam warteg dengan langkah tenang. Dua pria berpakaian rapi tadi tetap berdiri di dekat pintu seperti pengawal pribadi. Suasana warteg langsung berubah canggung. Tidak ada lagi suara obrolan santai. Semua orang diam memperhatikan Rahmat. Dedi buru-buru membersihkan kursi paling dekat kipas angin. "Silahkan duduk, Pak." Rahmat justru memilih duduk di kursi pojok tempat ia makan 2 malam lalu saat masih mengenakan pakaian lusuh. Ia memandang meja itu cukup lama sebelum tersenyum kecil. Masih sama. Bu Ningsih perlahan mendekat. Wajahnya masih dipenuhi rasa bingung. "Saya kira, Bapak..." Menghilang, Rahmat menyambung sambil tersenyum tipis. Bu Ningsih mengangguk pelan. "Saya sempat khawatir." Rahmat menunduk sebentar. "Terima kasih sudah khawatir." Kalimat sederhana itu membuat hati Bu Ningsih terasa hangat sekaligus bingung. Seorang pelanggan yang kemarin ikut mengejek Rahmat kini mencoba bicara hati-hati. "Pak, sebenarnya Bapak ini siapa?" Rahmat terdiam beberapa detik. Ia memandang seluruh isi warteg perlahan. Tempat sederhana itu masih sama seperti malam ketika dirinya datang dalam keadaan lapar dan putus asa. Rahmat menarik napas panjang. "Saya cuma orang yang pernah kehilangan arah hidup." Jawaban itu membuat semua orang makin penasaran. Dedi mendekat sedikit. "Tapi mobil itu?" Rahmat tersenyum kecil. "Saya memang pernah hidup susah, sangat susah." "Jadi Bapak bukan gelandangan?" Rahmat tidak langsung menjawab. Ia memandang tangannya sendiri cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. 2 tahun terakhir saya hidup di jalanan." Suasana kembali hening. Beberapa pelanggan mulai saling pandang bingung. Rahmat melanjutkan dengan suara tenang. "Dulu saya punya perusahaan ekspedisi kecil. Tidak besar tapi cukup untuk hidup nyaman." Dedi membelalak. "Perusahaan?" Rahmat mengangguk. "Tapi setelah keluarga saya meninggal, hidup saya hancur." Wajahnya berubah sendu saat menyebut keluarganya. "Saya kehilangan semangat hidup. Saya tinggalkan semuanya." Bu Ningsih memperhatikan Rahmat dengan mata iba. Kini ia mulai mengerti kenapa mata lelaki itu malam itu terlihat begitu kosong. Rahmat tersenyum tipis pahit. "Orang mungkin melihat saya seperti pengemis biasa, tapi sebenarnya saya memang sengaja membiarkan diri jatuh." "Kenapa, Pak?" tanya Bu Ningsih lirih. "Karena waktu kehilangan keluarga, saya merasa tidak ada lagi alasan untuk pulang." Suasana warteg mendadak terasa berat. Tidak ada lagi yang berani memotong ucapan Rahmat. Pria yang dulu ditertawakan kini duduk tenang dengan wibawa berbeda. Namun anehnya tidak ada kesombongan sedikit pun di wajahnya. Ia tetap terlihat sederhana. Rahmat memandang Bu Ningsih lalu berkata pelan, "Malam itu saya benar-benar lapar. Saya juga sudah hampir menyerah sama hidup." Bu Ningsih menahan napas. "Tapi ibu kasih saya makan." Rahmat tersenyum kecil. "Mungkin buat ibu itu cuma sepiring nasi." Ia berhenti sejenak. "Tapi buat saya, itu alasan untuk percaya kalau dunia belum sepenuhnya kejam." Mata Bu Ningsih mulai berkaca-kaca. Beberapa pelanggan yang dulu mengejek Rahmat kini terlihat malu sendiri. Pria berkemeja coklat yang sempat menertawakan ucapan Rahmat langsung menunduk sambil pura-pura sibuk makan. Rahmat lalu melihat ke arah etalase makanan. "Ayam gorengnya masih ada ya?" Bu Ningsih tertawa kecil untuk pertama kalinya pagi itu. "Masih, Pak." Rahmat mengangguk pelan. "Kalau begitu, pagi ini saya mau beli semuanya." Semua orang langsung menoleh bersamaan. "Maksud Bapak?" tanya Dedi bingung. Rahmat tersenyum tipis sambil mengeluarkan dompet kulit hitam dari sakunya. "Saya mau borong semua dagangan di warteg ini."
Suasana warteg pagi itu masih dipenuhi rasa heran yang belum hilang. Semua mata terus tertuju pada Rahmat yang duduk tenang di kursi pojok, tempat yang sama ketika 2 malam lalu ia makan dengan tangan gemetar karena kelaparan. Namun kini penampilannya berubah total. Kemeja abu-abu yang dikenakannya terlihat rapi dan mahal, rambutnya tersisir bersih, dan wajahnya tampak jauh lebih segar dibanding malam saat ia berdiri kehujanan di depan warteg. Tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan matanya tetap menyimpan kesedihan yang sama. Bu Ningsih berdiri di dekat etalase sambil terus memandangi Rahmat dengan bingung. Dalam pikirannya masih sulit percaya bahwa lelaki lusuh yang sempat dianggap pengemis itu ternyata datang bersama mobil mewah dan beberapa pria berpakaian rapi. Dedi bahkan masih melongo di dekat meja pelanggan. "Pak, jadi bapak ini sebenarnya siapa?" tanyanya pelan. Rahmat tersenyum kecil lalu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Saya bukan siapa-siapa sekarang." Jawaban itu justru membuat semua orang semakin penasaran. Seorang pelanggan yang sejak tadi diam akhirnya memberanikan diri bicara. "Tapi bapak datang pakai mobil mewah." Rahmat memandang keluar sebentar ke arah 2 mobil hitam yang masih terparkir di depan warteg. "Itu cuma sisa hidup lama saya." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Rahmat lalu menoleh kepada Bu Ningsih. "Bu, boleh saya cerita sebentar?" Bu Ningsih langsung mengangguk. "Iya, Pak." Rahmat menyandarkan tubuhnya perlahan di kursi kayu itu. Tatapannya kosong beberapa detik seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka luka lama yang selama ini disimpan sendiri. "Sebenarnya, dulu saya punya perusahaan ekspedisi." Dedi langsung membelalak. "Perusahaan besar?" Rahmat tersenyum tipis. "Lumayan, saya mulai dari sopir biasa sampai akhirnya punya belasan truk sendiri." Beberapa pelanggan mulai memperhatikan lebih serius. Rahmat melanjutkan dengan suara tenang. "Dulu hidup saya sangat cukup. Saya punya rumah, keluarga, usaha yang terus berkembang." Wajahnya perlahan berubah sendu. "Saya juga punya istri dan anak perempuan yang jadi alasan saya pulang setiap hari." Bu Ningsih diam mendengarkan. Entah kenapa hatinya ikut rasa berat hanya dari cara Rahmat bercerita. Rahmat tersenyum kecil, tetapi senyum itu penuh kepahitan. "Anak saya suka sekali kalau saya pulang bawa martabak." Beberapa detik ia terdiam. Kadang dia lari dari pintu sambil teriak, "Ayah pulang!" Rahmat menundukkan kepala perlahan. Saya masih ingat suara itu sampai sekarang. Suasana warteg benar-benar sunyi, bahkan pelanggan yang biasanya ramai bicara kini hanya mendengar. Lalu Rahmat menarik napas panjang. Semua berubah dalam 1 malam. Tangannya perlahan mengepal di atas meja. "Istri dan anak saya meninggal karena kecelakaan waktu pulang dari rumah saudara." Bu Ningsih langsung menahan napas. Dedi ikut menunduk pelan. Rahmat memandang kosong ke depan seolah bayangan malam itu kembali muncul di kepalanya. Mobil mereka ditabrak truk. Suara Rahmat mulai berat. "Saya datang ke rumah sakit, tapi semuanya sudah terlambat." Tidak ada yang bicara. Hanya suara kipas angin tua yang terdengar pelan dari sudut warteg. Rahmat tersenyum kecil pahit. "Sejak hari itu hidup saya berhenti." Ia mengusap wajahnya perlahan. "Saya masih coba bertahan demi pekerjaan, tapi kepala saya sudah tidak pernah tenang." Rahmat kemudian menatap meja kayu di depannya. "Saya mulai salah ambil keputusan, percaya pada rekan bisnis yang ternyata menipu saya." "Ditipu bagaimana, Pak?" tanya Dedi pelan. Rahmat tertawa hambar. "Semua aset perusahaan dipindahkan diam-diam. Saya terlalu hancur untuk sadar." "Ya Tuhan," gumam Bu Ningsih lirih. "Dalam beberapa bulan saya kehilangan semuanya, rumah, usaha, tabungan." Rahmat mengangkat bahu kecil. "Dan yang paling parah, saya kehilangan alasan untuk hidup." Kalimat itu membuat dada beberapa orang terasa sesak. Rahmat terlihat tetap tenang saat bercerita, tetapi matanya jelas menyimpan luka yang belum sembuh. "Saya mulai hidup di jalanan." "Bapak tidak punya saudara?" tanya salah satu pelanggan. "Ada." "Terus?" "Mereka bantu sebentar. Setelah itu sibuk dengan hidup masing-masing." Rahmat tidak terdengar marah saat mengatakannya. Nada suaranya justru terdengar pasrah. "Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Orang akan peduli selama kita masih punya sesuatu." Ia tersenyum tipis lagi. "Begitu jatuh, kita baru tahu siapa yang benar-benar tulus." Bu Ningsih menatap Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Kini ia mulai mengerti kenapa malam itu lelaki itu terlihat begitu kosong dan lelah. Rahmat lalu melanjutkan ceritanya. "Awalnya saya malu hidup di jalan, tapi lama-lama saya mulai melihat sesuatu." "Apa, Pak?" tanya Bu Ningsih pelan. "Cara orang memandang manusia dari penampilannya." Rahmat memandang seluruh isi warteg satu persatu. "Kalau pakaian kita rapi, orang tersenyum.
Tapi saat baju lusuh dan tubuh bau jalanan, ia tersenyum pahit. Kita dianggap sampah. Beberapa pelanggan langsung menunduk malu karena merasa tersindir. Rahmat tidak marah. Suaranya justru terdengar sangat tenang. Saya pernah diusir dari masjid karena dikira pencuri. Ia tertawa kecil hambar. Pernah juga hampir dipukul cuma karena tidur di depan toko yang tutup. Dedi terlihat semakin tidak enak hati. Rahmat lalu menoleh kepada Bu Ningsih. Tapi malam itu beda. Bu Ningsih terdiam. Rahmat menatapnya penuh rasa hormat. Waktu saya berdiri di depan warteg ini, saya sebenarnya sudah siap diusir lagi. Ingatan malam hujan itu kembali terasa jelas di kepalanya. Tubuh dingin, perut kosong, tatapan hina orang-orang. Rahmat menghela napas panjang. Tapi ibu malah kasih saya makan. Bu Ningsih tersenyum kecil. Itu cuma nasi biasa, Pak. Rahmat langsung menggeleng. Bukan soal makanannya. Ia berhenti sejenak. Sudah lama tidak ada yang melihat saya sebagai manusia. Kalimat itu membuat suasana mendadak sangat sunyi. Mata Bu Ningsih mulai memerah. Rahmat melanjutkan dengan suara lirih. Orang lain lihat saya jijik. Ada yang takut, ada yang menghina. Ia tersenyum tipis sambil memandang Bu Ningsih. Tapi ibu lihat saya lapar. Air mata Bu Ningsih akhirnya jatuh perlahan. Pak, Rahmat menunduk hormat sedikit. Saya datang hari ini karena ingin bilang terima kasih. Tidak perlu sampai begitu, Pak. Perlu. Rahmat mengangguk mantap. Ibu mungkin tidak sadar, tapi malam itu ibu menyelamatkan seseorang yang hampir menyerah sama hidup. Dedi yang berdiri di dekat meja langsung menelan ludah pelan. Ia teringat bagaimana dirinya sempat ingin mengusir Rahmat. Rasa malu mulai memenuhi dadanya. Rahmat kemudian melihat ke arah beberapa pelanggan yang dulu ikut menertawakannya. Saya sengaja hidup di jalan beberapa waktu. Semua orang langsung memperhatikan lagi. Saya ingin tahu, apakah masih ada orang yang peduli tanpa melihat pakaian atau uang. Rahmat tersenyum kecil pahit. Ternyata tidak banyak. Wajah beberapa pelanggan langsung berubah canggung. Rahmat tidak menyebut nama siapapun, tetapi semua orang tahu ucapan itu benar. Ia lalu menatap Bu Ningsih lagi. Hanya ibu yang kasih saya makan tanpa menghina. Bu Ningsih buru-buru mengusap air matanya. Saya cuma tidak tega lihat orang lapar. Nah itu, Rahmat mengangguk pelan. Sekarang orang lebih gampang curiga daripada peduli. Ia menatap etalase makanan sederhana di warteg itu. Padahal kadang seseorang cuma butuh satu piring nasi dan sedikit kebaikan supaya tetap bertahan hidup. Suasana terasa sangat emosional. Beberapa pelanggan mulai terlihat malu sendiri atas ucapan mereka sebelumnya. Pria berkemeja coklat yang dulu menertawakan Rahmat bahkan tidak berani mengangkat kepala. Rahmat lalu berdiri perlahan dari kursinya. Semua orang ikut memperhatikannya. Ia merogoh sakunya lalu mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dan meletakkannya di meja Bu Ningsih. Tapi mulai hari ini, saya mau bangun hidup saya lagi. Bu Ningsih melihat kartu itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis nama lengkap Rahmat beserta nama perusahaan besar yang ternyata masih aktif berjalan di bawah pengelolaan tim lamanya. Bu Ningsih membelalak pelan. Rahmat tersenyum kecil. Dan saya tidak akan lupa siapa orang pertama yang memperlakukan saya dengan baik saat saya jatuh. Suasana di dalam warteg Bu Ningsih masih dipenuhi keheningan setelah Rahmat selesai bercerita tentang hidupnya. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti 2 malam lalu. Orang-orang yang sebelumnya memandangnya hina, kini justru terlihat malu sendiri. Bahkan beberapa pelanggan sengaja menundukkan kepala agar tidak perlu bertatapan langsung dengannya. Rahmat berdiri tenang di dekat meja pojok sambil memandang etalase makanan sederhana di depan warteg. Uap hangat dari sayur lodeh masih mengepul pelan, sementara aroma ayam goreng memenuhi ruangan kecil itu. Bu Ningsih sendiri masih sulit memproses semua yang terjadi. Lelaki yang sempat datang kelaparan dengan pakaian lusuh ternyata bukan orang biasa. Namun yang paling membuat hatinya tersentuh bukan soal kekayaan Rahmat, melainkan luka besar yang selama ini dipendam lelaki itu sendirian. Rahmat perlahan menoleh ke arah Bu Ningsih lalu tersenyum kecil. Bu? Iya, Pak? Saya jadi ingat rasa masakan di sini. Bu Ningsih tertawa kecil meski matanya masih sedikit merah. Masakan warteg biasa begitu, Pak. Rahmat menggeleng pelan. Kadang yang sederhana justru paling ngena di hati. Kalimat itu membuat beberapa pelanggan diam mendengarkan lagi. Rahmat lalu melangkah mendekati etalase makanan. Ia memperhatikan satu persatu lauk yang tersusun rapi di balik kaca. Ayam gorengnya tinggal berapa? Dedi cepat menjawab. Masih ada 8 potong, Pak. Telur balado? Masih banyak. Nasi? Ada 1 bak besar lagi. Rahmat mengangguk pelan sambil memasukkan tangan ke saku celananya. Kalau begitu saya beli semuanya. Dedi mengira dirinya salah dengar. Hah? Rahmat tersenyum tipis. Semua makanan di warteg ini hari ini saya beli. Beberapa pelanggan langsung menoleh bersamaan. Semuanya? Tanya seseorang kaget. Rahmat mengangguk santai. Iya. Dedi sampai tertawa bingung. Pak, serius? Sangat serius. Tapi banyak loh, Pak.
tidak apa-apa. Suasana warteg langsung berubah heboh. Orang-orang mulai saling berbisik sambil melihat Rahmat dengan mata tidak percaya. Bu Ningsih sendiri tampak panik. "Pak, jangan bercanda." "Saya tidak bercanda, Bu." Rahmat memandang seluruh isi warteg lalu berkata tenang. "Saya mau beli semua lauk, nasi, minuman, bahkan stok bahan dapur yang ada." Dedi melongo. "Termasuk yang di dapur?" "Iya." "Beras juga?" Rahmat tersenyum kecil. "Semua." Pegawai warteg lain sampai keluar dari dapur karena mendengar keributan itu. "Ada apa?" Dedi langsung menunjuk Rahmat. "Bapak ini mau beli semua isi warteg." Pegawai itu ikut terkejut. "Serius?" Rahmat mengangguk santai lagi. Beberapa pelanggan mulai berdiri dari kursinya karena penasaran. Pria berkemeja coklat yang dulu sempat mengejek Rahmat kini memandangnya dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Rahmat lalu mengeluarkan dompet hitam dari sakunya dan mengambil beberapa lembar uang pecahan besar. "Hitung saja semuanya berapa." Bu Ningsih buru-buru menggeleng. "Pak, jangan begitu. Ini terlalu banyak." Rahmat tersenyum lembut. "Bu, izinkan saya membalas kebaikan Ibu. Tapi tidak perlu sampai habis semua." Rahmat memandang Bu Ningsih cukup lama sebelum berkata pelan. "Dulu waktu saya jatuh, saya pernah berharap ada satu orang saja yang peduli." Suasana kembali hening. Rahmat melanjutkan dengan suara tenang. "Malam itu, Ibu kasih saya makan tanpa bertanya saya punya uang atau tidak." Ia tersenyum kecil. "Saya tidak akan lupa itu." Bu Ningsih terlihat mulai terharu lagi. Sementara itu Dedi sudah mulai panik menghitung isi warteg. "Bu, kalau semuanya dihitung mungkin jutaan." Rahmat langsung menjawab santai. "Tidak masalah." Ia bahkan menunjuk ke arah dapur. "Minyak, beras, telur, mie instan, semuanya sekalian." Pegawai warteg sampai saling pandang bingung. Seumur hidup mereka belum pernah ada pelanggan membeli satu warteg penuh sekaligus. Dedi mulai menghitung sambil gemetar karena gugup. "Kalau semuanya, mungkin sekitar 4 juta lebih, Pak." Rahmat langsung mengeluarkan satu bundel uang tebal dan meletakkannya di meja. "Ini 10 juta. Semua orang langsung membeku. Dedi sampai menatap uang itu lama sekali. "Pak, ini kebanyakan. Anggap sisanya rezeki untuk warteg." Bu Ningsih buru-buru menggeleng. "Tidak bisa, Pak. Saya tidak enak." Rahmat tersenyum kecil. 2 malam lalu saya makan gratis di sini. Sekarang gantian saya yang traktir." Beberapa pelanggan mulai tersenyum kecil mendengar ucapan itu. Namun Rahmat belum selesai. Ia menoleh ke arah 2 pria berpakaian rapi di luar warteg. "Tolong panggil mobil belakang." "Iya, Pak." Tak lama kemudian satu mobil box kecil masuk mendekat ke depan warteg. Pelanggan makin bingung. "Mau diapain semua makanannya?" tanya seorang ibu penasaran. Rahmat menatap keluar sebentar sebelum menjawab pelan. "Bukan buat saya." "Terus buat siapa?" Rahmat tersenyum tipis. "Buat orang-orang yang pernah ada di posisi saya." Kalimat itu langsung membuat suasana sunyi lagi. Rahmat kemudian berjalan perlahan ke depan warteg sambil memandang jalanan kota yang mulai ramai. "Saya tahu rasanya tidur lapar." Ia menunduk sebentar. "Saya tahu rasanya dianggap sampah." Suara Rahmat terdengar berat. "Dan saya tahu, kadang satu bungkus nasi bisa bikin seseorang bertahan hidup 1 hari lagi." Bu Ningsih memandang Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Rahmat lalu menoleh ke arah salah satu asistennya. "Semua makanan ini nanti dibagikan." "Kemana, Pak?" "Panti asuhan Al-Hikmah, rumah singgah dekat terminal, dan orang jalanan sekitar pasar." Asistennya langsung mengangguk. "Siapa?" Beberapa pelanggan mulai terlihat tersentuh mendengar itu. Pria yang tadi mengejek Rahmat kini bahkan tidak berani bicara sama sekali. Rahmat melanjutkan dengan suara tenang. "Dulu waktu saya hidup nyaman, saya terlalu sibuk kerja sampai lupa melihat orang-orang kecil di sekitar saya." Ia tersenyum pahit. "Mungkin Tuhan menjatuhkan saya supaya saya belajar." Bu Ningsih perlahan mendekat. "Pak, tidak semua orang kuat melewati hidup seperti Bapak." Rahmat tertawa kecil hambar. "Saya juga hampir tidak kuat, Bu." Ia memandang warteg sederhana itu cukup lama. "Tapi sepiring nasi dari ibu malam itu bikin saya sadar. Masih ada alasan untuk jadi manusia baik." Dedi yang sejak tadi memegang uang di meja terlihat mulai berkaca-kaca. Ia teringat bagaimana dirinya sempat ingin mengusir Rahmat saat kehujanan. Rasa bersalah memenuhi dadanya. "Pak," ucap Dedi lirih. Rahmat menoleh. "Saya minta maaf." Rahmat tersenyum kecil. "Untuk apa?" "Waktu itu saya hampir ngusir Bapak." Rahmat tertawa pelan. "Itu biasa. Tapi saya benar-benar malu sekarang." Rahmat menepuk bahu Dedi pelan. "Jangan malu karena pernah salah." Ia tersenyum hangat. "Yang penting setelah ini jangan gampang meremehkan orang." Kalimat itu membuat Dedi langsung menunduk haru.
Tak lama kemudian pegawai warteg mulai sibuk membungkus makanan. Nasi dimasukkan ke kotak-kotak makan, lauk dipisahkan rapi, dan minuman disusun ke dalam kardus besar. Suasana warteg yang tadinya penuh prasangka kini berubah hangat. Bahkan beberapa pelanggan ikut membantu membungkus makanan. Seorang ibu yang sejak tadi duduk di pojok berkata pelan, "Saya mau tambah bayar 50 bungkus nasi, Bu." Yang lain langsung menyahut, "Saya juga mau bantu." Rahmat tersenyum melihat itu semua. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dadanya sedikit lebih ringan. Bukan karena uangnya kembali, bukan karena orang-orang kini menghormatinya, tetapi karena akhirnya ia menemukan sesuatu yang sempat hilang dari hidupnya. Rasa bahwa dirinya masih berguna bagi orang lain. Saat kardus makanan mulai diangkat ke mobil box, Rahmat berdiri di depan warteg sambil memandang langit pagi yang cerah setelah hujan panjang beberapa hari terakhir. Lalu perlahan ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Ternyata dunia belum seburuk yang saya kira." Suasana warteg Buningsih pagi itu berubah jauh berbeda dibanding 2 hari sebelumnya. Jika dulu tempat kecil itu dipenuhi tatapan curiga dan bisik-bisik sinis kepada Rahmat yang datang dengan pakaian lusuh, kini yang tersisa justru keheningan panjang yang terasa canggung. Bunyi sendok dan piring yang biasanya ramai terdengar, sekarang seolah mereda sendiri. Beberapa pelanggan masih duduk di kursinya masing-masing sambil diam-diam melirik Rahmat. Namun tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada justru rasa malu yang perlahan memenuhi wajah mereka. Di depan etalase makanan, Dedi dan pegawai lain masih sibuk membungkus nasi dan lauk untuk dibagikan ke panti asuhan dan orang jalanan. Kardus-kardus mulai memenuhi lantai warteg kecil itu. Rahmat berdiri tenang di dekat pintu sambil membantu memasukkan beberapa bungkus makanan ke dalam plastik besar. Meski kini tampil rapi dan datang dengan mobil mewah, sikapnya tetap sederhana. Tidak ada nada sombong ataupun keinginan mempermalukan siapapun. Padahal ia punya kesempatan melakukan itu. Ia bisa saja membalas semua hinaan yang diterimanya 2 malam lalu. Ia bisa saja membuat orang-orang yang menertawakannya merasa kecil di hadapannya sekarang. Namun Rahmat justru terlihat sangat tenang. Pria berkemeja coklat yang dulu paling keras mengejek Rahmat terlihat gelisah sejak tadi. Ia beberapa kali ingin bicara tetapi urung. Tangannya bahkan terlihat gemetar saat memegang gelas teh. Akhirnya lelaki itu berdiri pelan lalu mendekati Rahmat. "Pak." Rahmat menoleh sambil tersenyum kecil. "Iya?" Pria itu tampak menunduk malu. "Saya mau minta maaf." Rahmat diam mendengarkan. "Saya kemarin ikut ngomong yang tidak baik." Lelaki itu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Saya kira Bapak cuma pura-pura lapar." Rahmat tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Tapi saya benar-benar malu sekarang." Rahmat menggeleng pelan. "Tidak perlu malu berlebihan." Pria itu terlihat makin tidak enak hati. "Saya bahkan sempat menertawakan Bapak." Rahmat memandang lelaki itu cukup lama sebelum menjawab dengan suara tenang. "Bukan pertama kali saya ditertawakan." Jawaban sederhana itu justru terasa lebih menusuk dibanding kemarahan. Pria tersebut langsung terdiam. Di sudut lain, Dedi yang sedang menyusun kotak makanan juga terlihat gelisah sejak tadi. Ia terus mencuri pandang ke arah Rahmat tetapi tidak berani mendekat. Buningsih memerhatikan semuanya sambil diam. Ia tahu Dedi sebenarnya bukan orang jahat. Anak muda itu hanya terlalu terbiasa melihat orang dari penampilan luar. Namun kejadian ini jelas mengguncang pikirannya. Akhirnya Dedi memberanikan diri berjalan mendekati Rahmat. "Pak Rahmat?" Rahmat langsung menoleh ramah. "Iya, Ded." Panggilan itu membuat Dedi makin merasa bersalah. "Bapak masih ingat nama saya?" Rahmat tertawa kecil. "Ya ingatlah." Dedi menunduk dalam. "Saya benar-benar minta maaf." Rahmat mengernyut kecil. "Karena mau ngusir saya?" Dedi mengangguk pelan. "Saya kira Bapak bakal bikin masalah." Rahmat tersenyum tipis sambil menyandarkan tubuhnya ke tiang warteg. "Kalau saya jadi kamu waktu itu, mungkin saya juga curiga." Dedi langsung mengangkat wajahnya cepat. "Tapi saya ngomong kasar." Rahmat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan. "Orang lapar sering dianggap mengganggu." Kalimat itu membuat suasana sekitar kembali sunyi. Beberapa pelanggan yang mendengar langsung menunduk. Rahmat memandang jalanan di depan warteg sambil melanjutkan ucapannya perlahan. Padahal kadang mereka cuma butuh makan. Tidak ada yang berani menyela. Rahmat berbicara tanpa nada marah sedikit pun. Justru karena itulah setiap kata terasa lebih dalam. Ia menoleh kepada Dedi lalu berkata pelan. "Waktu seseorang lapar, harga dirinya biasanya sudah hancur duluan." Dedi menelan ludah. Rahmat tersenyum kecil pahit. "Percaya deh, tidak ada orang yang bangga meminta nasi gratis." Kalimat itu membuat dada beberapa orang terasa sesak. Seorang ibu pelanggan yang sejak tadi dia mulai terlihat berkaca-kaca. Rahmat kemudian berjalan perlahan ke tengah warteg. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Ia memandang satu persatu wajah orang-orang di sana.
Ada yang dulu tertawa, ada yang mencibir, ada yang menatap jijik, dan sekarang hampir semuanya menunduk malu. Rahmat menghela napas panjang. Saya tidak marah sama siapapun di sini. Suasana semakin hening. Saya justru bersyukur. Beberapa orang langsung angkat wajah bingung. Rahmat tersenyum kecil, karena saya jadi tahu seperti apa rasanya diperlakukan rendah. Ia menatap tangannya sendiri beberapa detik. Dulu waktu hidup saya enak, mungkin saya juga pernah tidak peduli sama orang kecil. Bu Ningsih memperhatikan Rahmat dengan mata penuh haru. Rahmat lalu melanjutkan ucapannya dengan tenang. Manusia gampang sekali menilai dari pakaian. Ia menunjuk ke meja rapi yang dipakainya sekarang. Pagi ini semua orang menghormati saya. Lalu ia tersenyum pahit. Padahal 2 malam lalu orang yang sama ingin saya pergi. Tidak ada yang bisa membantah. Pria berkemeja coklat itu bahkan langsung menunduk lebih dalam. Rahmat tidak terlihat ingin mempermalukan siapapun. Nada suaranya tetap lembut. Namun justru kelembutan itu membuat semua orang merasa tertampar. Orang lapar seringkali lebih membutuhkan kepedulian daripada penilaian buruk. Kalimat itu keluar pelan tetapi langsung membuat seluruh warteg sunyi total. Dedi sampai menghentikan tangannya. Bu Ningsih memejamkan mata sebentar menahan haru. Rahmat memandang keluar warteg sambil berkata lirik. Kadang satu ucapan kasar bisa bikin orang kehilangan semangat hidup. Ia berhenti beberapa detik. Tapi satu piring nasi dan sedikit kebaikan bisa bikin seseorang bertahan. Tidak ada lagi suara selain kipas angin tua dan kendaraan yang lewat di luar jalan. Beberapa pelanggan mulai terlihat mengusap matanya diam-diam. Seorang bapak tua yang sedari tadi duduk di dekat pintu akhirnya bicara pelan. Pak Rahmat. Rahmat menoleh. Saya juga pernah susah dulu. Rahmat mendengarkan. Dan saya malu karena tadi sempat ikut berpikir buruk tentang Bapak. Rahmat tersenyum kecil. Kita semua pernah salah menilai orang. Bapak tua itu mengangguk pelan sambil menarik napas panjang. Saya jadi ingat waktu dulu saya pernah diusir orang karena tidak punya uang. Rahmat mendekat lalu menepuk bahu bapak itu pelan. Itulah kenapa jangan cepat merendahkan orang lain. Suasana warteg perlahan berubah hangat meski masih dipenuhi rasa malu. Tidak ada lagi bisik-bisik sini seperti sebelumnya. Yang ada justru perasaan bersalah bercampur kagum pada sikap Rahmat. Padahal lelaki itu punya banyak alasan untuk marah. Namun ia memilih memaafkan. Bu Ningsih akhirnya berjalan mendekati Rahmat sambil membawa segelas teh hangat. Nih pak, teh lagi. Rahmat tersenyum kecil. Wah, jadi ngerepotin lagi. Bu Ningsih tertawa pelan. Sekarang saya takut kalau tidak kasih teh. Beberapa pelanggan ikut tertawa kecil. Suasana yang tadi tegang perlahan mulai mencair. Rahmat menerima gelas itu lalu duduk kembali di kursi pojok. Ia meminum tehnya perlahan sambil melihat pegawai warteg dan pelanggan yang kini bersama-sama membungkus makanan untuk dibagikan. Pemandangan itu membuat dadanya terasa hangat. 2 hari lalu, ia datang sebagai orang asing yang dipandang hina. Hari ini tempat yang sama justru dipenuhi orang-orang yang mulai belajar memahami sesama. Rahmat tersenyum kecil dalam hati. Kadang hidup memang aneh. Bukan uang yang paling bisa mengubah manusia, tetapi pengalaman merasa lapar, jatuh, dan diperlakukan rendah. Karena dari situlah seseorang belajar arti menjadi manusia sebenarnya. Matahari mulai naik tinggi ketika kegiatan membungkus makanan di warteg Bu Ningsih akhirnya selesai. Kardus-kardus berisi nasi dan lauk sudah tersusun rapi di dekat mobil box yang terparkir di depan warteg. Beberapa pegawai membantu mengangkat makanan sambil sesekali masih mencuri pandang ke arah Rahmat dengan rasa kagum yang belum hilang. Suasana warteg yang tadi penuh ketegangan kini berubah hangat. Pelanggan yang masih tinggal di sana mulai ikut membantu membereskan meja dan kursi. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya hanya datang untuk sarapan, akhirnya ikut menyumbang uang tambahan agar lebih banyak makanan bisa dibagikan. Bu Ningsih berdiri di dekat etalase sambil memperhatikan semuanya dengan mata yang masih sering berkaca-kaca. Berkali-kali ia menghela napas pelan karena masih sulit percaya dengan semua yang terjadi sejak pagi. 2 hari lalu Rahmat datang dalam keadaan basah kuyup dan kelaparan. Hari ini lelaki yang sama justru membeli habis seluruh dagangan wartegnya dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Rahmat sendiri terlihat jauh lebih tenang dibanding saat pertama datang. Wajahnya masih menyimpan kesedihan, tetapi kini ada cahaya berbeda di matanya. Seolah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menemukan kembali sedikit alasan untuk melangkah hidup. Setelah semua makanan selesai dimasukkan ke mobil box, Rahmat berdiri pelan lalu menghampiri Bu Ningsih yang sedang merapikan sendok di meja kasir. Bu Ningsih? Iya pak, boleh bicara sebentar? Bu Ningsih langsung mengangguk. Iya tentu. Rahmat melirik ke sekitar warteg lalu menunjuk kursi di sudut dekat jendela. Kita duduk sebentar. Bu Ningsih terlihat sedikit bingung tetapi tetap mengikuti. Mereka duduk berhadapan di meja kecil yang mulai sepi karena sebagian pelanggan sudah pulang. Dedi dan pegawai lain sengaja menjauh agar tidak mengganggu pembicaraan. Beberapa detik suasana terasa tenang. Rahmat memandang warteg sederhana itu perlahan. Cat temboknya mulai kusam, kipas anginnya berdecit pelan, dan beberapa kursi kayu terlihat sudah tua. Namun tempat sederhana itu justru menjadi titik balik dalam hidupnya. Rahmat tersenyum kecil. Bu, warteg ini sudah berapa lama buka? Bu Ningsih berpikir sebentar. Hampir 15 tahun. Rahmat mengangguk pelan. Lama juga. Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Rahmat memandang tangan Bu Ningsih yang terlihat kasar karena terlalu sering bekerja.
Ibu buka sendiri? Iya, dulu sama almarhum suami. Wajah Bu Ningsih berubah sedikit sendu saat menyebut suaminya. Setelah beliau meninggal, saya lanjut sendiri sama pegawai seadanya. Rahmat diam mendengarkan. Kadang untungnya kecil, kadang malah mambok kalau harga bahan naik. Ia tertawa kecil, tapi ya dijalani saja. Rahmat mengangguk perlahan. Kenapa tetap bertahan? Bu Ningsih tersenyum kecil sambil melihat etalase makanannya. Karena dari warteg ini saya bisa nyepolahin anak. Rahmat memperhatikan wajah perempuan paruh baya itu cukup lama. Ada kelelahan di sana, tetapi juga ketulusan yang jarang ia lihat selama bertahun-tahun terakhir. Rahmat lalu menarik napas panjang. Bu, saya mau bilang sesuatu. Iya Pak? Rahmat memandang langsung ke mata Bu Ningsih. Saya ingin membantu warteg ini berkembang. Bu Ningsih langsung terdiam bingung. Maksud Bapak? Rahmat tersenyum tipis. Orang baik pantas dapat rezeki lebih besar. Bu Ningsih langsung menggeleng jebat. Jangan Pak, Bapak sudah terlalu banyak bantu. Saya serius. Rahmat berbicara dengan nada tenang tetapi tegas. Saya ingin renovasi warteg ini. Bu Ningsih membelalak pelan. Hah? Tempatnya diperbesar, dapur diperbaiki, meja dan kursinya diganti yang lebih nyaman. Bu Ningsih langsung gugup. Pak, jangan bercanda begitu. Saya tidak bercanda. Rahmat mengeluarkan sebuah map hitam dari tas kecil yang dibawa asistennya. Ia meletakkannya perlahan di atas meja. Saya juga mau tambah modal usaha ibu. Bu Ningsih menatap map itu dengan wajah makin bingung. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Rahmat tersenyum kecil. Saya pernah punya banyak uang, Bu. Ia menunduk sebentar. Tapi selama hidup nyaman dulu, saya jarang ketemu orang setulus ibu. Kalimat itu membuat mata Bu Ningsih mulai memerah lagi. Rahmat melanjutkan pelan. Malam itu waktu semua orang memandang saya jijik, ibu tetap kasih saya makan. Ia menghela napas panjang. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya penting, tapi karena ibu tidak tega lihat orang lapar. Suara Rahmat mulai sedikit berat. Saya tidak bisa lupa itu. Bu Ningsih buru-buru mengusap air matanya. Ya Allah Pak, saya benar-benar tidak nyangka. Rahmat tersenyum hangat. Saya juga mau belikan kendaraan untuk belanja bahan dagangan. Bu Ningsih langsung mengangkat wajah cepat. Kendaraan? Iya, mobil pikap kecil. Pak, jangan, supaya ibu tidak capek lagi naik motor bawa beras dan gas. Air mata Bu Ningsih akhirnya jatuh semakin deras. Tangannya sampai gemetar menutup mulut sendiri. Saya cuma kasih nasi 1 piring, Pak. Rahmat tersenyum kecil, tapi kadang 1 piring nasi bisa menyelamatkan hidup orang. Kalimat itu membuat Bu Ningsih benar-benar menangis. Ia tidak pernah membayangkan kebaikan kecil yang dilakukannya dengan tulus, justru membawa perubahan sebesar ini. Rahmat duduk tenang membiarkan Bu Ningsih menenangkan dirinya. Beberapa detik kemudian perempuan itu berkata lirih, saya takut tidak pantas menerima semua ini. Rahmat langsung menggeleng, justru ibu sangat pantas. Ia menunjuk warteg kecil itu. Tempat ini bukan cuma jual makanan. Rahmat tersenyum tipis, tempat ini masih punya hati. Suasana di sudut warteg itu terasa sangat haru. Dedi yang diam-diam mendengar dari kejauhan bahkan ikut mengusap matanya sendiri. Rahmat lalu membuka map hitam tadi dan menunjukkan beberapa lembar kertas. Saya sudah minta orang saya urus semuanya. Bu Ningsih terlihat makin panik. Pak, ini terlalu cepat. Saya sudah lama belajar satu hal. Rahmat memandang keluar jendela sebentar. Kalau mau berbuat baik, jangan terlalu lama menunda. Ia tersenyum kecil, karena hidup bisa berubah kapan saja. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi penuh luka yang hanya dimengerti Rahmat sendiri. Bu Ningsih masih terlihat tidak percaya. Pak, kenapa Bapak begitu baik sama saya? Rahmat terdiam beberapa saat sebelum menjawab lirih. Karena dulu, saya berharap ada satu orang saja yang peduli waktu hidup saya hancur. Ia memandang Bu Ningsih dengan mata berkaca-kaca, dan orang itu ternyata ibu. Tangis Bu Ningsih pecah lagi. Ia menutup wajahnya sambil menangis pelan di kursi kayu sederhana itu. Rahmat ikut menunduk tenang. Di luar warteg suara kendaraan dan hiruk pikuk kota terus berjalan seperti biasa. Namun di dalam warteg kecil itu, hidup 2 orang sedang berubah tanpa mereka sangka. Seorang perempuan sederhana yang hanya ingin memberi makan orang lapar, dan seorang lelaki yang hampir kehilangan harapan hidup sebelum akhirnya menemukan kembali arti kebaikan. Beberapa menit kemudian Bu Ningsih mencoba menenangkan dirinya. Kalau almarhum suami saya masih hidup, mungkin beliau juga tidak akan percaya. Rahmat tersenyum kecil. Rahmat menunduk pelan, mendengar ucapan itu. Rahmat lalu berdiri perlahan dari kursinya. Saya harus pergi sekarang. Bu Ningsih ikut berdiri cepat. Pak Rahmat, Rahmat menoleh. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Kalau dunia masih punya orang baik. Bu Ningsih menggeleng sambil tersenyum dalam tangisnya. Harusnya saya yang berterima kasih. Rahmat tersenyum kecil lalu melangkah menuju pintu warteg. Namun sebelum keluar, ia berhenti sebentar dan menoleh lagi ke arah warteg sederhana itu. Tempat kecil yang dulu memberinya makan saat semua orang memandangnya hina. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kehancuran, Rahmat merasa hatinya benar-benar pulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di sekitar warteg Bu Ningsih mulai berubah perlahan. Awalnya hanya orang-orang sekitar pasar yang membicarakan tentang seorang gelandangan lusuh yang tiba-tiba datang kembali dengan mobil mewah lalu memborong seluruh dagangan warteg. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat, seperti angin yang membawa kabar ke setiap sudut kota kecil tersebut. Tukang ojek di pangkalan mulai bercerita kepada penumpang. Pedagang sayur di pasar membahasnya sambil menata dagangan. Bahkan sopir angkot ikut menceritakan kisah itu kepada penumpang yang naik turun kendaraan mereka. Katanya dulu dia pengusaha besar. Iya, terus hidup di jalan gara-gara depresi. Ada juga yang bilang dia sengaja ngetes orang. Cerita berkembang kemana-mana. Ada yang dilebih-lebihkan, ada juga yang ditambah-tambahi. Namun, satu hal yang tetap sama dalam semua cerita itu adalah nama Bu Ningsih. Pemilik warteg sederhana yang memberi makan orang lapar tanpa menghina. Tidak butuh waktu lama sampai salah satu pelanggan mengunggah cerita itu ke media sosial. Ia menulis tentang bagaimana seorang gelandangan kelaparan diberi nasi gratis, lalu kembali keesokan harinya untuk memborong seluruh isi warteg dan membagikannya kepada panti asuhan serta orang jalanan. Postingan itu langsung menyebar cepat. Banyak orang merasa tersentuh. Ada yang membagikannya ulang dengan tulisan tentang pentingnya menghargai sesama manusia.
Ada juga yang mulai penasaran ingin melihat langsung warteg sederhana tersebut. Sejak saat itu, warteg Buningsih mulai ramai didatangi orang-orang baru. Pagi itu, seperti biasa Buningsih sedang sibuk menata lauk di etalase ketika dua anak muda datang sambil membawa ponsel. "Bu, ini warteg yang viral itu ya?" Buningsih langsung terlihat salah tingkah. "Viral apaan?" "Yang cerita Pak Rahmat itu, Bu." Dedi yang sedang mengangkat nasi langsung tertawa kecil. "Iya, ini wartegnya." Dua anak muda itu langsung tersenyum antusias. Wah, akhirnya ketemu juga. Buningsih sendiri masih belum terbiasa dengan semua perhatian itu. Baginya, warteg ini tetap sama seperti dulu. Tempat sederhana dengan meja kayu tua dan kipas angin yang kadang berisik kalau dipakai terlalu lama. Namun, sejak kisah Rahmat menyebar, jumlah pelanggan meningkat jauh lebih banyak dibanding biasanya. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tetapi juga ingin melihat tempat yang menjadi bagian dari kisah tersebut. Bahkan beberapa pelanggan sengaja datang dari luar kota kecil itu hanya karena penasaran. "Bu, saya lihat ceritanya di internet," kata seorang perempuan muda sambil duduk. "Benar ada gelandangan yang ternyata pengusaha?" Buningsih tersenyum kecil sambil menyendok nasi. "Namanya juga hidup, Mbak. Kadang kita tidak tahu siapa sebenarnya seseorang." Perempuan itu mengangguk pelan. "Ceritanya bikin saya nangis, Bu." Buningsih hanya tersenyum tipis. Sementara itu, Dedi terlihat jauh lebih ramah dibanding sebelumnya. Jika dulu ia sering curiga kepada orang-orang lusuh yang datang ke warteg, sekarang sikapnya berubah banyak. Suatu siang, seorang pengemis tua datang berdiri di depan warteg sambil menunduk malu. Dulu mungkin Dedi akan langsung menyuruhnya pergi. Namun kali ini ia justru mendekat pelan. "Kakek sudah makan?" Pengemis tua itu terlihat gugup. "Belum, Nak." Dedi langsung masuk ke dapur lalu mengambil nasi bungkus. "Nih, Kek, dimakan dulu." Buningsih yang melihat dari jauh hanya tersenyum kecil. Rahmat benar-benar meninggalkan perubahan di tempat itu. Hari demi hari warteg Buningsih semakin ramai. Beberapa pelanggan tetap bahkan sampai kesulitan mencari tempat duduk saat jam makan siang. "Sekarang kalau telat dikit sudah habis, Bu," keluh seorang sopir angkot sambil tertawa. Buningsih ikut tertawa kecil. Alhamdulillah. Rahmat sendiri beberapa kali datang diam-diam ke warteg itu. Kadang pagi, kadang malam setelah warteg mulai sepi. Ia tidak pernah datang dengan banyak pengawal lagi. Ia lebih sering duduk sederhana sambil minum teh hangat dan melihat suasana warteg yang kini jauh lebih hidup. Suatu malam Rahmat datang saat Buningsih sedang membereskan meja. "Ramai sekarang ya, Bu?" Buningsih tersenyum lelah tetapi bahagia. "Alhamdulillah, Pak. Saya sampai tambah pegawai." Rahmat melihat beberapa kursi baru dan cat tembok yang mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. "Bagus. Ini semua karena Bapak." Rahmat langsung menggeleng. "Bukan karena saya." Ia tersenyum kecil. "Karena orang baik memang selalu punya jalannya sendiri." Buningsih hanya tersenyum malu. Meski wartegnya mulai ramai dan penghasilannya meningkat, ada satu hal yang tidak berubah dari diri Buningsih. Ia tetap menjadi perempuan sederhana yang mudah iba melihat orang lapar. Bahkan setelah kejadian Rahmat, hatinya justru semakin tergerak membantu lebih banyak orang. Suatu malam Jumat, Buningsih berdiri di dapur sambil membungkus beberapa nasi sederhana. Dedi yang melihat langsung bertanya, "Bu, mau kirim pesanan?" Buningsih menggeleng. "Bukan." "Terus buat siapa?" "Buat dibagi." Dedi terlihat bingung. "Dibagi kemana?" Buningsih tersenyum kecil. "Ke orang-orang yang butuh." Sejak malam itu, Buningsih mulai rutin membagikan makanan gratis setiap malam Jumat. Tidak besar memang, kadang hanya 20 atau 30 bungkus nasi sederhana. Namun semuanya diberikan dengan tulus kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ada tukang becak tua yang sering tidur di pangkalan. Ada nenek pemulung yang tinggal sendirian. Ada anak jalanan yang biasa mengamen di lampu merah. Dan ada beberapa gelandangan yang dulu sering dipandang jijik orang lain. Awalnya Buningsih membagikan makanan sendiri ditemani Dedi. Namun lama-lama beberapa pelanggan ikut membantu. "Bu, saya mau tambah 5 bungkus." "Saya ikut sedekah juga, Bu." "Kalau minggu depan saya bantu air minumnya." Kegiatan kecil itu perlahan menjadi kebiasaan yang ditunggu banyak orang. Setiap malam Jumat, suasana warteg terasa berbeda. Tidak hanya dipenuhi pembeli, tetapi juga dipenuhi rasa hangat dan kebersamaan. Suatu malam seorang anak kecil menerima nasi bungkus dari Buningsih lalu berkata polos, "Makasih ya, Bu." Buningsih tersenyum sambil mengusap kepala anak itu pelan. "Belajar yang rajin ya." Anak kecil itu mengangguk cepat sebelum berlari menghampiri ibunya. Rahmat yang kebetulan datang malam itu hanya memperhatikan dari jauh sambil tersenyum kecil. Ia duduk di kursi pojok sambil memegang gelas teh hangat. "Sekarang jadi makin banyak orang yang makan gratis di sini," katanya pelan. Buningsih tertawa kecil. "Takut sugi, Pak." Rahmat ikut tertawa. "Justru saya senang." Ia memandang antrean kecil orang-orang yang menerima nasi bungkus. "Dulu saya pikir hidup cuma soal kerja dan uang.
Rahmat menghela napas pelan. Ternyata melihat orang lain kenyang itu rasanya beda. Bu Ningsih mengangguk setuju. Mungkin itu kenapa rezeki tidak pernah habis kalau dipakai berbagi. Rahmat tersenyum sambil menatap warteg sederhana itu. Tempat yang dulu memberinya sepiring nasi kini perlahan berubah menjadi tempat yang memberi harapan bagi banyak orang lain. Dan setiap kali melihat orang-orang makan dengan wajah bahagia di sana, Rahmat selalu teringat satu hal sederhana. Kadang perubahan besar dalam hidup memang bisa dimulai dari satu piring nasi hangat dan sedikit rasa peduli kepada sesama. Malam itu, kota kecil mulai terasa tenang setelah hujan tipis turun sejak sore. Jalanan yang biasanya ramai perlahan lengang. Lampu-lampu toko satu persatu mulai padam, menyisakan cahaya kuning redup dari warung makan dan kios kecil yang masih buka di pinggir jalan. Di sudut jalan dekat pasar, warteg Bu Ningsih masih terlihat ramai meski waktu sudah hampir larut malam. Asap hangat dari masakan terus keluar dari dapur kecil di belakang warteg, sementara suara pelanggan bercampur dengan denting sendok dan gelas yang beradu pelan. Namun, suasana warteg itu kini berbeda dibanding beberapa minggu lalu. Tempat sederhana yang dulu hanya dikenal sebagai warteg kecil biasa, kini menjadi lebih hidup. Meja-meja kayu yang dulu sering kosong sekarang hampir selalu terisi. Di depan warteg bahkan terpasang lampu baru yang membuat tempat itu terlihat lebih hangat saat malam. Tetapi yang paling berbeda bukan bangunannya, melainkan suasananya. Tidak ada lagi tatapan sinis kepada orang miskin yang datang. Tidak ada lagi ucapan kasar kepada pengemis atau orang lusuh yang sekadar berdiri malu di depan warteg. Kini setiap malam Jumat, beberapa bungkus nasi selalu disiapkan khusus untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan malam itu, antrean kecil kembali terlihat di depan warteg. Ada tukang becak tua yang duduk sambil tersenyum memegang nasi bungkus. Ada pemulung perempuan dengan anak kecil di sampingnya. Ada juga beberapa lelaki jalanan yang menerima makanan dengan wajah penuh rasa syukur. Bu Ningsih berdiri di dekat meja kasir sambil membagikan nasi satu persatu. "Pelan ya Pak, semua kebagian," katanya lembut. Dedi yang dulu paling galak kini justru sibuk menuangkan teh hangat gratis ke beberapa gelas plastik. "Nih Pak, diminum dulu." Seorang kakek tua tersenyum haru. "Terima kasih Nak." Dedi ikut tersenyum kecil. "Doain wartegnya rame terus ya Kek." Di sudut paling belakang warteg, seorang pria duduk diam sambil memperhatikan semua itu. Rahmat datang lagi malam itu. Namun seperti biasa, ia datang tanpa banyak bicara. Tidak ada mobil mewah berhenti mencolok di depan warteg. Ia hanya mengenakan kemeja sederhana warna gelap dan duduk tenang di kursi pojok favoritnya sambil memegang segelas teh hangat. Beberapa pelanggan baru bahkan tidak mengenalinya. Rahmat memandang antrian orang-orang yang menerima nasi dengan mata yang tenang. Sesekali senyum kecil muncul di wajahnya. Ia melihat seorang anak kecil makan dengan lahap sambil tertawa kecil bersama ibunya. Pemandangan sederhana itu entah kenapa membuat dadanya terasa hangat. Bu Ningsih yang melihat Rahmat langsung menghampiri. "Pak Rahmat datang lagi." Rahmat tersenyum kecil. "Iya Bu, kangen teh hangat di sini." Bu Ningsih tertawa pelan. "Kalau cuma teh saya kasih gratis terus." Rahmat menggeleng sambil ikut tertawa kecil. "Jangan, nanti saya dimanja." Suasana malam itu terasa damai. Rahmat memandang warteg kecil itu perlahan. Kini cat temboknya sudah lebih bagus, kursi-kursinya mulai diganti baru, dan dapurnya terlihat jauh lebih rapi dibanding dulu. Namun yang membuat tempat itu terasa istimewa tetap sama seperti malam pertama ia datang. Ketulusan. Rahmat lalu berkata pelan sambil melihat antrean orang-orang di depan warteg. "Dulu saya pikir hidup saya sudah selesai." Bu Ningsih duduk perlahan di kursi depannya. "Sekarang?" Rahmat tersenyum kecil. "Sekarang saya sadar, kadang manusia cuma butuh sedikit alasan untuk bertahan." Bu Ningsih diam mendengarkan. Rahmat meminum tehnya perlahan sebelum kembali bicara. Waktu seseorang lapar, ia berhenti sebentar sambil memandang keluar warteg. Mereka mungkin sudah kehilangan banyak hal. Suara Rahmat terdengar tenang tetapi berat. Uang hilang. Pekerjaan hilang. Kadang keluarga juga hilang. Ia tersenyum kecil pahit. Bahkan harga diri pun bisa ikut hilang. Bu Ningsih menunduk pelan. Rahmat melanjutkan dengan mata berkaca-kaca tipis. Tapi satu piring nasi dan sedikit kebaikan. Ia menarik napas panjang. Bisa bikin seseorang percaya kalau hidup masih layak diperjuangkan. Kalimat itu membuat suasana di sekitar mereka terasa hening beberapa detik. Dedi yang kebetulan lewat sambil membawa nasi bungkus ikut mendengar ucapan itu. Ia berhenti sebentar lalu menunduk pelan seperti sedang memikirkan sesuatu. Rahmat tersenyum kecil melihat antrean orang-orang yang kini makan dengan tenang di depan warteg. Dulu ia pernah ada di posisi mereka. Duduk lapar di pinggir jalan. Menahan malu karena tidak punya uang. Dipandang rendah hanya karena pakaian lusuh dan tubuh yang bau jalanan. Rahmat masih mengingat jelas bagaimana dinginnya malam hujan saat ia pertama kali berdiri di depan warteg itu sambil menahan lapar. Dan ia juga masih mengingat satu hal yang mengubah semuanya.
sepiring nasi hangat dari seseorang yang tidak memandangnya hina. Buningsih menatap Rahmat lalu berkata pelan, "Saya senang Bapak datang malam ini." Rahmat tersenyum kecil. "Saya juga senang lihat tempat ini tetap punya hati." Tak lama kemudian seorang anak kecil mendekati Rahmat sambil membawa teh hangat. "Om mau tambah teh?" Rahmat tertawa kecil. "Wah, boleh." Anak kecil itu tersenyum polos lalu kembali berlari kecil menghampiri ibunya. Rahmat memperhatikan anak itu beberapa detik dengan mata yang perlahan memerah. Bayangan putrinya kembali muncul di kepalanya. Namun kali ini rasa sakit itu tidak lagi terasa terlalu gelap. Karena di tempat sederhana itu, Rahmat menemukan kembali sesuatu yang sempat hilang dari hidupnya. Harapan. Kamera perlahan menyorot suasana warteg malam itu. Buningsih tersenyum sambil membagikan nasi bungkus. Dedi membantu menuangkan teh untuk orang-orang jalanan. Beberapa pelanggan ikut duduk bercampur tanpa memandang status atau penampilan. Dan di sudut warteg, Rahmat duduk tenang sambil memandang semua itu dengan mata penuh rasa syukur. Suara Rahmat terdengar perlahan sebagai penutup. Jangan pernah meremehkan orang dari penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu luka apa yang sedang mereka sembunyikan. Kamera lalu menyorot papan sederhana bertuliskan warteg Buningsih yang diterangi cahaya lampu malam. Suasana perlahan menjadi sunyi. Layar mulai gelap sedikit demi sedikit. Dan sebelum video berakhir, muncul tulisan pelan di tengah layar. Kadang satu piring nasi bisa menyelamatkan seseorang yang hampir menyerah pada hidup.